Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Iim Siti Halimah, guru pembimbing tim Leksam Bedas dari SMP Negeri 2 Paseh. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya menjawab tantangan Leksam Bedas untuk bulan Februari tahun 2023. Buku yang saya baca dalam kesempatan ini adalah berjudul Menjadi Bermakna Setiap 24 Jam. Buku ini karya Toto Sudarto, penerbit Insan Cendekia, dengan jumlah halaman 98 halaman. Yang menjadi alasan ketertarikan saya membaca buku ini adalah saya tertarik dengan buku ini untuk belajar memahami orang lain sebagai wujud empati, sehingga hidup lebih bermakna karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan manusia sebagai makhluk penuh cinta. Itu yang menjadi alasan mengapa saya tertarik untuk membaca buku ini. Buku Menjadi Bermakna Setiap 24 Jam karya Toto Sudarto ini memuat tentang, atau isi dari buku ini adalah terkait bola dunia. Bola dunia yang berputar terbagi menjadi dua bagian waktu, yaitu siang dan malam selama 24 jam. Seyogyanya kita mampu, bisa membiasakan mengelola waktu itu agar dapat bermanfaat bagi kita dan semua orang. Saat kita bangun pagi, detik itu pula kita mulai mempersiapkan diri untuk mendapatkan sesuatu. Hari ini kita berpikir, akankah kita bernapas selama 24 jam ke depan? Bila ya, berarti kita akan diputar oleh bola dunia sampai pada nanti kita bangun esok hari. Bila tidak, siapa yang bisa mencegahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Tuhan. Bola hidup memutar waktu tanpa sadar atau disadari bahwa betapa waktu berjalan cepat. Ibarat pedang yang terhunus, sewaktu-waktu akan menghujam diri kita. Oleh karena itu, supaya jangan terlewat dengan sia-sia, seyogyanya kita kelola waktu itu agar dapat bermanfaat bagi kita dan semua orang. Pengertian bermanfaat itu sama dengan memiliki arti atau bernilai, ibarat sebongkah emas yang kita simpan setiap saat, satu saat menjadi sangat berguna dalam kehidupan kita. Lebih-lebih pada waktu kita memerlukan emas itu untuk berbagai keperluan. Orang yang memberikan manfaat, orang yang bermanfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang sekelilingnya. Terkait status misalnya yang disandang oleh seseorang, katakanlah A sebagai seorang ayah, dia bermanfaat untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk saudara-saudaranya. Ini orang yang bermanfaat seperti itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak orang yang membutuhkan. Banyak orang yang membutuhkan karena hidupnya selalu menebar manfaat. Entah itu tenaga, entah itu biaya, waktunya, begitu ya. Lalu yang kedua,
banyak orang yang bersimpati, berempati dengannya, menyenanginya. Yang ketiga, memberikan rasa aman dan tentram dalam hidup, bukan hanya untuk dirinya tapi juga orang-orang sekelilingnya. Yang keempat, menjadi kebanggaan. Figur seseorang yang banyak manfaat ini menjadi kebanggaan atau prestis bagi keluarga atau rekan-rekan terdekatnya. Yang kelima, meringankan beban penderitaan orang lain, berempati dengan penderitaan orang lain. Lalu yang keenam, selalu dirindukan oleh orang-orang sekitarnya. Dan tentu saja yang ketujuh, menjadi bagian dari pemecah masalah, entah itu masalah individual ataupun kelompok, ya, yang terkait dengan orang-orang di sekitarnya. Tadi bab 1 itu berbicara secara umum mengenai ciri-ciri orang yang penuh bermanfaat. Lalu yang bab kedua berbicara mengenai masa efektif. Masa efektif yang dimaksud di sini adalah masa produktif ketika seseorang giat bekerja. Seyogyanya pada jam 6 pagi kita sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menunggu jam 7 itu. Pada saat kita mulai bekerja, ada jeda waktu katakanlah 1 jam untuk mempersiapkan itu semua. Dan bagaimana seseorang bisa menata, mempergunakan waktu selama 1 jam itu dengan penuh manfaat. Dengan misalnya mempersiapkan segala sesuatu, entah itu diisi dengan makan pagi, lalu memperhitungkan perjalanan dari rumah ke tempat kerja, entah itu ke kantor, entah itu ke sekolah, entah itu ke perusahaan. Lalu yang diperhitungkan juga menggunakan alat akomodasi atau transportasi apa yang akan digunakan, begitu, untuk pergi ke tempat bekerja. Jadi semuanya secara detail dipersiapkan, ada perencanaan bagaimana seseorang memanfaatkan waktu secara efektif. Masih banyak macam pekerjaan yang bermanfaat untuk dilakukan dalam jeda 1 jam tersebut. Di dalam masa efektif tersebut, Anda bisa menentukan sendiri jenis pekerjaan apa yang bermanfaat untuk Anda dan orang lain. Misalnya, seorang ayah membantu istri menyiapkan pakaian sekolah anak-anaknya, lalu menyapu lantai misalnya, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sekiranya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan keluarga tercintanya. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ketika 1 jam masa efektif Anda lalui, berarti Anda akan memasuki jam 7 pagi sampai kurang lebih jam 14. Waktu Anda lebih banyak berhubungan dengan pekerjaan atau dengan orang lain. Rencanakan pula kegunaan-kegunaan apa saja yang bisa Anda lakukan untuk diri Anda sendiri maupun untuk orang lain sekian jam ke depan. Pada umumnya, ada beberapa tips, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang individu untuk dapat mengoptimalkan waktu supaya hidup menjadi lebih bermakna. Di antara usaha tersebut, di antaranya membuat skala prioritas. Jadi dahulukan pekerjaan yang menjadi target harus selesai pada saat itu. Lalu membereskan hal-hal yang tertunda. Ada pekerjaan-pekerjaan lain yang belum selesai, tertunda, entah bekas kemarin atau minggu yang lalu. Ini seyogyanya tidak banyak tertunda, ya begitu. Yang ketiga,
meningkatkan hubungan komunikasi dengan rekan sejawat, dengan atasan pula, ya. Lalu yang keempat, mempertajam intuisi. Mempertajam intuisi ini dapat dilakukan dengan banyak mengasah kepekaan kita terhadap yang terjadi di lingkungan sekitar, begitu ya. Entah itu dengan teman, tetangga, keluarga, begitu ya. Lalu yang kelima, memperluas pergaulan. Yang keenam, mempertahankan kejujuran. Ini yang utama. Mempertahankan kejujuran. Lalu yang ketujuh, membuat diri menjadi orang percaya. Sudah barang tentu ini upaya ini menjadikan diri menjadi orang percaya terhadap figur seseorang itu tidak bisa dilakukan secara instan. Jadi memupuk pembiasaan yang menebar energi positif, menjadi kreatif, inovatif, begitu ya. Jadi lalu upaya lain juga bisa kita memperluas keterampilan, pengalaman, ya, pengetahuan, begitu. Berbicara masalah skala prioritas, ada beberapa pertimbangan orang menyusun skala prioritas. Di antaranya, pertama, pekerjaan itu diklasifikasikan. Pertama yang sifatnya penting dan mendesak, itu berarti harus segera diselesaikan. Yang kedua, sifatnya penting tapi tidak mendesak. Mungkin itu bisa disimpan di urutan kedua. Lalu yang ketiga, pekerjaan itu tidak penting tapi mendesak. Lalu yang klasifikasi yang keempat, urutan yang keempat adalah pekerjaannya tidak penting tapi juga tidak mendesak. Jadi itu lakukan skala prioritas berdasarkan urutan-urutan tadi. Jadi yang terutama adalah mendahulukan pekerjaan yang sifatnya penting dan mendesak untuk segera diselesaikan. Pekerjaan yang tertunda karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan itu adalah satu hal yang wajar. Kata lain yang berkaitan dengan ini adalah tertunda tanpa sengaja. Tetapi jika bukan karena alasan tersebut di atas, misalnya karena kita sengaja mengabaikannya, maka kita dikatakan telah menzalimi waktu. Ya. Dalam hal komunikasi, seorang pakar komunikasi yang bernama Armstrong memandang bahwa komunikasi itu setiap orang membutuhkan komunikasi, dan komunikasi itu harus dilakukan secara efektif, meskipun di dalamnya sesungguhnya ada hambatan yang selalu membuat kita tidak dapat menerima atau menyampaikan apa-apa misi kita terhadap orang lain, sehingga hal ini menyebabkan kita menjadi orang yang kadang tidak bisa menyerap informasi atau sebaliknya. Jadi faktor penghambat ini saya akan uraikan ya. Faktor penghambat komunikasi ini pertama adalah kecakapan. Orang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik karena merasa kurang berbicara, terutama di depan umum. Entah itu tersendat-sendat bicaranya, sehingga menyebabkan si pendengar menjadi noise, terhambat begitu ya. Lalu yang kedua, sikap seseorang dalam berbicara atau mendengarkan akan memberikan kesan baik atau kurang baik dalam berkomunikasi. Misalnya kita menjelaskan sesuatu kepada seseorang dengan sikap yang gestur tubuh yang sedikit congkak, sedikit angkuh, sombong, maka komunikasi
kita itu tidak akan membawa dampak baik terhadap si penerima atau si pendengar. Yang ketiga, kurang pengetahuan. Seseorang yang kurang membaca, mendengarkan, dan mempelajari hal-hal baru akan sulit menerima pembicaraan orang lain. Lalu yang keempat, prasangka yang tidak beralasan. Orang yang sudah berprasangka berburuk sangka terhadap orang yang berbicara atau mendengarkan, itu tidak akan dapat menciptakan komunikasi yang efektif. Lalu selanjutnya, tidak ada persamaan persepsi. Perbedaan persepsi, cara pandang yang sukar diselaraskan atau tidak dapat ditemukan, ini juga akan menghambat komunikasi. Lalu 6, indera yang rusak. Misalnya alat pendengaran, alat penglihatan, itu juga bisa menjadi penghalang efektifnya komunikasi. Berlanjut kepada bahasan bab 3 yang membahas mengenai masa relaksasi. Tadi yang pertama adalah yang di bab 2 membicarakan masa efektif, bagaimana kita menggunakan waktu seefektif mungkin supaya penuh manfaat, begitu ya. Yang kedua adalah masa relaksasi. Masa relaksasi itu juga disebut dengan masa santai. Biasanya digunakan oleh orang-orang untuk makan siang, beribadah, dan mungkin bercengkrama dengan teman-teman sekantor atau misalnya ketika di rumah berarti dengan keluarga. Menginjak kepada bahasan bab 4 itu berbicara mengenai masa transmisi. Transmisi adalah masa di mana manusia menginginkan kontak dengan kholiknya, dengan penciptanya, dengan Tuhannya. Masa transmisi merupakan waktu di mana paling tepat kita berpasrah diri, menghadapi malam penuh misteri, sebelum kita menyiapkan diri untuk menjelang kehidupan di esok hari, begitu ya. Bila dirinci lebih detail, tugas dan kewajiban kita melakukan aktivitas untuk membuat hidup kita senantiasa bermakna pada masa transmisi ini ditujukan untuk anggota keluarga yang terprogram. Antara lain misalnya penanaman pola pikir, mindset anak, mindset istri, termasuk juga kita sebagai individu, diri sendiri ya. Jadi serta anggota keluarga lain untuk membangun makna hidup. Saling memberikan manfaat. Khairum nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Lalu yang kedua, menciptakan budaya dan kebiasaan hidup sesuai etika agama yang dianut. Sebagai kesimpulan atau hikmah yang dapat saya petik dari buku ini, buku Menjadi Bermakna Setiap 24 Jam karya Toto Sudarto dengan jumlah halaman 98 halaman, penerbit Insan Cedekia. Hikmah yang saya petik dari buku ini adalah sebagai manusia kita perlu menyadari, kita perlu tahu apa dan di mana posisi kita berada. Kalau kalian seorang pelajar, belajarlah dengan baik, tekun, jujur, penuh semangat agar masa depan kalian kelak menjadi orang yang penuh makna, bermanfaat baik bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar masyarakat. Atau kalau Anda seorang pendidik, jalankan peran Anda sebagai seorang pendidik dengan penuh tanggung jawab, sehingga peran Anda betul-betul dirasakan bermanfaat bagi siswa. Apapun status dan posisinya, pastikan keberadaanmu bermakna, bermanfaat untuk orang lain di sekeliling kita tentunya dalam hal yang positif ya. Di samping tentunya untuk diri sendiri dan keluarga. Sebab semesta tak pernah tinggal diam untuk niat yang baik dari makhluknya.
pasti ada balasan yang baik. Jika kita merasa itu kurang, jika kita merasa hidup kita kurang baik, mungkin kita lupa bersyukur. Jadi sekali lagi, tetaplah menjadi baik